Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini kok malam. Biasa malam. Pertemuan kita pada sore hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Pak Didi Arifin barusan, bahwasanya tema kita pada sore hari ini adalah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita pahami bahwasanya Isra wal Mi'raj tidak hadir begitu saja, karena ini menurut sebagian ulama bahwasanya peristiwa ini terjadi dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur nabinya, yaitu dengan cara Isra wal Mi'rajkan itu. Tentunya kalau ini sebuah hiburan, maka orang yang dihibur berarti dia memiliki satu kesedihan, satu permasalahan yang memang butuh untuk dihibur. Sebagaimana halnya kita, kawan sekalian, kalau kita ini kemudian sedih dan sebagainya, maka mungkin orang tua kita akan menghibur kita dengan cara jalan-jalan, diajak ya ke pasar beli apa gitu, beli sempol atau beli handphone di tempat omemu. Dan kita ini biasanya diajak jalan-jalan sesuai dengan kemampuan orang tua kita. Bagi yang mampunya jalan-jalan di dalam kota, ya cukup di dalam kota. Bagi yang mampunya keluar kota, ya sekali-kali padaran. Saya sih wacana terus. Bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Itu kan ayatnya demikian untuk haji kan. Siapa yang mampu mengerjakannya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jalan-jalannya sudah bukan lintas negara lagi. Sudah lintas langit ya. Sudah menembus langit, bahkan langit ketujuh pun sudah ditembus oleh beliau. Nah, ini kalau kita mengambil pendapat bahwasanya, atau kita mengikuti pendapat bahwasanya Nabi itu di Isra wal Mi'rajkan karena beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja sebenarnya kesedihan-kesedihan beliau yang sampai pada waktu itu sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi hiburan kepada beliau. Tentunya kita akan mereview ulang bagaimana Rasul ini sebagai utusan Allah diberi satu beban yang sangat berat, dan beban itu memang akan dibebankan kepada beliau sebagai seorang nabi. Dan kita tahu bahwasanya tugas yang paling berat yang dipikul oleh umat manusia adalah tugas kenabian, beban sebagai seorang nabi. Maka beliau perlu untuk kemudian ditempah, kalau kita sekarang disepuh kalau emas. Ketika lahir
berakhir, ayahnya sudah tidak ada. Usia baru 6 tahun, ibunya sudah tidak ada. Baru 2 tahun bersama kakek, kakeknya meninggal. Kemudian diasuh oleh paman dengan harapan paman ini ikut dalam ajaran beliau, ikut dalam agama beliau. Tapi rupanya tidak. Ini kan ujian lagi, berat. Paman beliau yang mengasuh beliau bertahun-tahun, bahkan sampai beliau itu menikah dengan Bunda Khadijah, itu pun masih dalam tanggungan pamannya, Abu Thalib. Asuhan terlama itu dengan Abu Thalib. Itu pun beliau tidak masuk Islam, ya kan? Kecuali istrinya. Istri beliau itu masuk Islam. Dan ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari ummi ba'da ummi, ibu setelah ibuku. Rasul pernah mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu setelah ibuku itu ada 3. Yang pertama Halimah As-Sa'diyah, yang kedua Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad ini istrinya Abu Thalib, muslimah, beliau masuk Islam. Dan yang ketiga itu Barokah, atau yang biasa kita kenal dengan Ummu Aiman. Itu disebut beliau sebagai ummi ba'da ummi, ibuku setelah ibuku yang sesungguhnya. Itu kan kesedihan semua, ditinggal, kemudian berdakwah tidak diterima oleh masyarakat. Padahal sebelum beliau berdakwah, semua orang percaya bahwasanya beliau ini tidak pernah berbohong. Memang selama ini tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan kekejian. Padahal kekejian pada era itu legal, ya kan? Boleh minum khamar, menyembah berhala, apalagi perjudian, perzinahan, itu legal, boleh. Tetapi Nabi tidak melakukan itu. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi ingin begadang, sebagaimana para sahabatnya yang lain begadang, melihat atau mendengarkan musik. Itu Nabi pernah melakukan itu 2 kali, itu pun tidak sukses, gak berhasil. Beliau ikut duduk-duduk dengan orang-orang yang sedang begadang mendengarkan musik. Waktu itu sedang ada perhelatan UFC, bukan perhelatan lomba cup, pernikahannya antara si fulan dan fulana. Ini kan tentu ada musiknya. Itu Nabi ketika duduk-duduk dengan orang-orang di situ, kata beliau, Allah tutup pendengaranku sehingga aku tidak bisa mendengar apa-apa. Dan kemudian aku ditidurkan oleh Allah, dalam arti ngantuk itu datang sampai aku tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa mendengar apa-apa. Itu terjadi 2 kali. Kemudian sudahlah dakwahnya ditolak, beliau ditinggal pergi istrinya. Siapa istri beliau? Khadijah. Nah, selama menikah dengan Khadijah, beliau tidak menikah dengan wanita manapun. Ini alasan teman-teman yang katanya mau poligami dan sebagainya. Ini Nabi ketika menikah dengan Khadijah, yang jarak usianya cukup jauh, itu beliau tidak poligami selama dengan Bunda Khadijah. Nah, tapi baru-baru ini ada ini Pak, penelitian, diteliti ulang. Jadi ada 2 pendapat tentang berapa usia Bunda Khadijah ketika menikah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang masyhur itu berapa? 40. Nah, ini pendapat yang kuat tapi tidak masyhur, itu 28. Masih muda. Nah, yang tertua, istri beliau itu yang tertua itu istri kedua beliau, Saudah binti Zam'ah, 54 tahun. Yang lain 17, 22, 20. Tapi sih memang ini semua janda semua. Yang gadis hanya Aisyah radhiyallahu anha. Maka dihibur oleh Nabi, kesedihan-kesedihan semua itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi, di Isra wal Mi'raj kan. Nah, ayat tentang Isra Mi'raj teman-teman hafal ya.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tepat sekali dengan tema kita dan yang sedang hangat di dunia Islam, bahkan tidak dunia Islam, seluruh dunia, Al-Aqsa, ya kan? Ini ternyata teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berbunyi diawali dengan subhan. Subhan itu kan tasbih ya. Subhanalladzi, maha suci zat yang asra, memperjalankan. Kalimat atau kata tasbih itu biasa digunakan untuk sesuatu yang menakjubkan. Takjub. Sebagaimana kita melihat halilintar, melihat petir. Orang Jawa bilang kelip-kelip. Itu kan Allah yang mampu membuat itu terjadi. Maka bertasbih. Makna tasbih adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan dan kelemahan. Allah tidak ada kekurangan, Allah tidak ada kelemahan. Nah, ini terkait juga dengan Yahudi rupanya. Karena di dalam surat Al-Hasyr yang kemarin diinfokan Pak Bambang, teman-teman kalau baca, bahwasanya surat Al-Hasyr berawal atau diawali dengan kata tasbih juga. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Kaitannya dengan Yahudi. Tadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, kaitannya juga dengan Al-Aqsa. Nah, teman-teman rahimakumullah, siapapun tidak akan bisa melakukan perjalanan dalam jangka waktu yang sangat singkat, Pak, dari malam sampai subuh. Itu kan matahari belum terbit, Nabi sudah di Mekah lagi. Berangkatnya malam. Itu kan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya, siapapun tidak sanggup. Begitupun ketika kaum muslimin yang pada waktu itu Rasul masih hidup dan Rasul memimpin pasukan untuk membobol benteng Yahudi Bani Nadir. Itu pun kaum muslimin dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menduga bahwasanya Yahudi bisa diusir dari bumi Madinah waktu itu. Karena orang-orang Yahudi sudah memiliki kekuatan apa sih kalau sekarang? Kekuatan media, kekuatan keyakinan. Bahwasanya kata mereka, wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Mereka punya dugaan kuat bahwasanya benteng mereka tidak akan mampu ditembus bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keren enggak? Keren tapi ngawur. Makanya teman-teman sekalian rahimakumullah, jangankan kita, lawang Nabi saja seperti itu kan, dibegitukan, diremehkan. Allah dianggap mereka enggak mampu menembus. Maka Allah langsung mengatakan, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah datangkan tentara istilahnya dari arah yang tidak mereka duga sama sekali sebelumnya. Apa itu? Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba. Allah lemparkan rasa takut ke dalam jiwa-jiwa mereka. Nah, sekarang kan mudah-mudahan sedang terjadi bahwasanya mereka sudah mulai dilempar rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya saya mendengarkan penelitian ini, 50% penduduk Israel itu bukan beragama Yahudi tapi ateis. Kemudian 95% penduduk Israel dicekam rasa takut yang luar biasa. Dan 20 tahun terakhir berdasarkan penelitian, orang-orang Israel yang masuk itu berkurang daripada orang-orang yang keluar. Yang keluar lebih banyak, yang masuk lebih sedikit. Kenapa? Lihat tadi 90%-nya utang di situ.
Ya nggak nyaman, dikit-dikit ada roket datang, dikit-dikit ada suara tembakan. Sebenarnya kalau kaum muslimin yang dibegitukan itu kan nggak begitu takut ya Pak. Kaum muslimin yang di sana maksudnya. Kita tidak bicara kaum muslimin yang di sini. Kalau yang di sini dengar suara mercon wedi. Yang di sana, maksud saya yang di sana. Di sini hanya menceritakan dan mengagumi mereka. Minimal kita peduli ya Pak. Ya Allah, ada yang mengatakan Ismail Hadiah kurang ajar. Ya Allah. Ya Allah. Prihatin. Prihatin saya dengar seperti itu. Nah teman-teman rahimakumullah, maka sangat ada kaitannya kata tasbih tadi, bahwasanya yang mampu melakukan itu Allah Subhanahu wa taala, baik itu memperjalankan hambanya maupun mengusir Yahudi dari Madinah pada waktu itu. Dalam zaman Nabi saja mereka tidak menduga bahwasanya Yahudi bisa diusir, apalagi di zaman sekarang yang memang peradaban semenjak runtuhnya Turki Utsmani kan mereka yang pegang Pak. Sampai sekarang kan. Dan sampai kapan kita belum tahu kaum muslimin mampu menggantikan peradaban itu. Padahal lagu-lagu Bisatul Islam dari dulu zaman kita kecil, zaman kita SMA itu sudah, itu temanya tema perlawanan, tema kebangkitan. Itu lagu-lagu ISIS dulu, ISIS teman-teman kalau masih ingat. Mungkin kalau rombongannya Arif belum ya, Omemo belum juga ya. ISIS, Izzatul Islam itu nasidnya itu ya nggak ada melonya belas. Itu nasidnya itu isinya perjuangan perlawanan kebangkitan Islam. Kalau Om Yudi dan kawan-kawan mungkin masih suatu harokah agak naik dikit. Agak naik. Suatu harokah ya. Merah Saga. Nah itu. Mars LDK-nya itu Merah Saga gitu. Berarti kan masih tema-tema kebangkitan itu masih ada. Nah sekarang bagaimana kawan-kawan di LDK? Saya kurang tahu. Mengukir cinta belahan jiwa. Sahabat cinta. Sahabat cinta. Lalai tema mas. Tema merah jambu. Ya Allah, mudah-mudahan segera kembali pada hitop. Ya Allah. Nah gitu, rekam apa orang direkam semua. Ikan ya. Ikan bisa ya. Ya Allah, ini kawan-kawan kamu. Jadi beliau itu ketika sedang tiduran, ada yang mengatakan di rumah beliau, ada yang mengatakan di dekat Ka'bah, lagi tiduran, didatangi malaikat Jibril alaihissalam, dibangunkan, kemudian diajak naik buraq. Buraq ini sempat mempersulit proses naiknya Nabi ke punggungnya buraq ini. Maka Jibril mengatakan, wahai buraq, tidak ada seorang pun yang lebih mulia yang menaiki engkau kecuali orang ini. Jangan kamu bersulit. Itu kan kendaraannya para nabi terdahulu kan, buraq itu. Bukan hanya nabi yang pertama kalinya. Kata Jibril alaihissalam, tidak ada seorang pun yang lebih mulia yang menaikimu kecuali orang ini. Jangan kamu bersulit. Maka dipermudah naiknya. Naiknya dipermudah, berangkat Pak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kita berharap bisa sholat di sana sebelum kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sampai sana itu kemudian beliau didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi-nabi yang sudah wafat dan beliau ditunjuk sebagai imam. Saya tidak tahu ini sholat apa, karena syariat sholat memang sudah ada Pak sebelum Isra Mi'raj, bil asyiyi wal ibkar, waktu malam dan pagi atau sore dan pagi. Sholatnya itu sehari 2 kali. Maka beliau juga dihadapkan oleh Jibril alaihissalam 2 minuman, pertama susu, yang kedua khamar, dan Nabi memilih susu. Itu kata Jibril, berarti engkau memang memilih sesuatu yang fitrah. Dan berangkatlah Pak beliau dari Masjidil Aqsa ke langit pertama. Nah disitulah beliau berjumpa dengan Nabi siapa nih Om Arif? Langit pertama Nabi Adam alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Sebelumnya tidak dibukakan pintu langit itu, karena kata penjaga langit pertama,
siapa ini? Aku Jibril. Nampaknya tidak sendirian. Bersama siapa? Dengan Muhammad. Itu penjaga pintu langit kaget, Pak. Terkejut, kata mereka, Abu Isa Muhammad, apakah orang yang namanya Muhammad itu sudah diutus? Karena nama Muhammad sudah sejak dulu kami dengar. Berarti Nabi Muhammad itu sudah diperdengarkan oleh penduduk langit, Pak, sebelum beliau dilahirkan. Abu Isa Muhammad, apakah Muhammad sudah diutus? Iya, sudah diutus, kata Jibril alaihissalam. Maka dibuka. Disitulah Nabi Adam yang tingginya sekitar 30 meter, lebar tubuhnya 6 meter. Ya ada diure 30 terus lebarnya setengah meter yo. Tidak ideal juga kan. Setidaknya ya lebarnya supaya ideal. Lebarnya 6 meter, belum puluh. Masih ideal bobot sekian tahun. Ketemu Nabi Adam alaihissalam. Yang Nabi Adam nanti kalau kita ketemu dengan beliau itu beliau tidak mampu, Pak, menolong kita, Pak, di padang mahsyar. Kata beliau, nafsi-nafsi, sekarang sendiri-sendiri. Yang bisa hanya Nabi Muhammad SAW. Maka setelah mengucapkan selamat atas nubuah beliau, kemudian naik lagi ke langit kedua. Di langit kedua berjumpa dengan dua nabi sekaligus, Nabi Yahya bin Zakaria dan tadi Nabi Isa bin Maryam. Binti Maryam. Bin, oh. Iya, kalau binti itu anak perempuan. Bin Maryam. Nah, itu langit kedua. Langit ketiga berjumpa dengan dengan Nabi paling tampan, Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi setampan-tampannya Nabi Yusuf, teman-teman, itu masih tampan Nabi Muhammad SAW. Beliau diberi al-jamal kulluh, sementara Nabi Yusuf diberi nisful jamal, separuh dari ketampanan. Nah, langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini jarang sekali namanya kemudian dijadikan sebagai nama dari anak-anak kita ya. Kalau Yusuf, Musa juga mungkin ada, tapi kalau Idris kayaknya jarang. Teman-teman yang di sini siap-siap kasih nama Idris gitu ya. Ada. Kemudian yang kelima Nabi Harun. Nabi Harun siapanya Nabi Musa? Pamannya. Adiknya. Adiknya. Nabi Harun adiknya Nabi Musa. Nah, itu di langit kelima. Langit keenam Nabi Musa. Nah, disinilah nanti terjadi dialog ya, Pak ya, antara Rasul dengan beliau. Nah, langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya mengucapkan selamat atas kenabian beliau. Nah, dari langit ketujuh naik lagi ke namanya Sidratul Muntaha. Saya rujukannya ini, kalau teman-teman punya rujukan lain, silakan. Dari langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha menuju Al-Baitul Ma'mur. Dari Al-Baitul Ma'mur masih ke atas lagi. Disitulah beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jaraknya tidak lebih dari 2 busur panah antara beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini saya mengambil pendapat bahwasanya beliau itu memang betul-betul berhadapan-hadapan dengan Allah. Beliau melihat Allah. Karena ada yang berpendapat itu yang dilihat Nabi bukan Allah tetapi malaikat. Nah, teman-teman silakan ambil pendapat yang mana. Kalau saya mengambil pendapat yang ini, bahwasanya beliau betul-betul melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jarak sekitar 2 busur panah, berarti kurang lebih 2 meter, dekat sekali kan. Disitulah beliau mendapatkan perintah sholat. Berapa waktu pertamanya? 50 waktu. Naik turun sampai berapa kali? 9 kali. Untuk mendapatkan diskon dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu kan harus 9 kali naik turunnya.
Karena setiap kali naik itu dipotong 5, naik potong 5 lagi. Itu sudah 5 pun, Pak. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup. Minta dipotong lagi. Nabi ini orangnya kalau kita bilang orang kepenahan. Pemalu. Ya udah 9 kali masa mau naik lagi? Mau berapa lagi? Tadi kan sudah dipotong 5. Kalau naik lagi bisa-bisa nggak ada sholat nih. Setiap potongan 5 kan, ini tinggal 5. Nabi Musa minta dipotong lagi, umatmu tidak akan sanggup. Dan ternyata ucapan Nabi Musa memang terbukti, Pak. Benar. Benar. Artinya berat. Nah, itu pun beliau tetap ingin menyelamatkan umatnya, Pak, yang nggak sholat itu. Itu tetap Nabi ingin menyelamatkan mereka. Nah, kemudian sholat jadinya 5 yang sudah kita kenal itu. Disitulah beliau melihat apa namanya, pemandangan surga. Ada surga sih, dilihat oleh beliau. Beliau juga melihat gambaran neraka. Betul melihat neraka. Dan beliau melihat ada penjaga neraka ini, malaikat, yang kata beliau wajahnya tidak pernah senyum. Mana penjaga malaikat senyum nggak tapi ini wajahnya nggak pernah senyum, penjaga neraka. Dan kemudian beliau melihat ada orang yang bibirnya seperti bibir onta. Bibir onta yang mana ya? Ya seperti itu bibir onta. Teman-teman bisa mengimajinasikannya sendiri. Dan orang itu makan ini, Pak, bara api, dimakan, kemudian keluar dari duburnya, ditanya, wah Jibril, itu orang apa itu yang begitu? Itu adalah orang yang suka memakan harta anak yatim. Bibirnya luwer, yang dia makan bara api. Kemudian ada lagi nih, ada orang yang perutnya besar. Perutnya besar sampai dia tidak bisa bergerak. Ya, kalau kita kan perut besar masih bisa bergerak, masih bisa sholat. Ini perut besar nggak bisa kemana-mana, nggak bisa geser. Jadi disingkir geser seporsi. Itu nggak bisa geser loh. Ketika ditanya itu orang apa? Orang yang makan riba. Nah, pembahasan tentang riba ini luas sekali. Saya tidak mampu menjelaskannya dan bukan kapasitas saya untuk menjelaskan itu. Nah, kemudian ada juga orang yang di hadapannya itu 2 jenis daging yang baik dan daging yang busuk. Orang itu malah milih daging yang busuk. Begitu ditanya, ya Jibril ini orang macam apa? Itu kok malah milih dagingnya? Gitu kan enak, ada sempol. Malah milih sih orang kenal. Rupanya itu orang yang suka selingkuh, berzina dengan yang lain. Misalkan, ya tidak perlu dimisalkan ya, kita sudah paham ya. Ya nggak harus laki-laki sebagai suami zina dengan orang lain. Kadang istri juga mungkin. Nah, gitu maksudnya begitu. Tidak harus satu jenis. Ya di situ ada perempuannya, ada juga laki-lakinya. Itu milih daging yang busuk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian Nabi SAW diperlihatkan juga 4 sungai. Yang sungai itu di sini dijelaskan ada juga sungai Nil. Di sungai Nil. Nah, kemudian selesai dari Mi'raj, turunlah beliau. Di perjalanan beliau melihat ada kafilah Quraisy, Pak, melewati sebuah jalan sampai ciri-cirinya itu tahu. Unta pertamanya ada tandanya begini. Itu dijadikan Rasul sebagai modal nanti ketika ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy. Pas sudah di Masjidil Haram kan Nabi cerita, Pak, peristiwa yang beliau alami barusan itu cerita. Padahal keluarganya mengatakan, Muhammad, jangan sekali-kali kamu ceritakan apa yang barusan kamu alami. Kamu nanti bisa dibully. Di zaman sekarang aja kan aneh. Baru berapa jam udah nyampe ke bumi lagi, ya kan? Apalagi zaman itu, Pak. Kata keluarganya, jangan Anda ceritakan kepada siapapun.
Kata Rasul, Allah tidak melarangku untuk menceritakannya kepada siapapun, maka akan aku ceritakan. Diceritakan, benar Pak. Udah pada geser itu orang yang tadinya percaya dengan Nabi, sudah mulai ada yang tidak percaya. Nah, orang kafir ada yang bertanya, Muhammad, kamu katanya pernah ke Masjidil Aqsa. Aku ingin tahu, kami ingin tahu bagaimana gambaran Masjidil Aqsa. Ketika itu Pak, Rasul langsung diberi mukjizat oleh Allah. Di hadapan beliau ada semacam, kalau kita sekarang layar live, tiangnya, arsiteknya, warnanya. Maka Nabi jabarkan semua itu di hadapan orang-orang kafir dengan sangat detail, sangat jelas. Mereka percaya bahwasanya memang itu. Seperti itulah gambaran Al-Aqsa. Kalau kalian tidak percaya lagi, saya pernah melihat ada kafilah dagang kalian Quraisy yang melewati sebuah lembah dan unta mereka hilang. Mereka sedang mencari-cari unta itu. Maka aku beritahu mereka, karena Rasul kan posisi di atas seperti drone. Jadi kalau ada unta nyangkut di sana kan Nabi tahu. Itu Nabi itu ngasih tahu kepada kafilah, hai kafilah, unta kalian di sana. Berteriak. Iya, dan mereka mendengar itu. Akhirnya dicari Pak, ketemu unta itu. Ada lagi yang bilang bahwasanya unta itu memakai tanda di lehernya. Kalau kalian tidak percaya, jarak mungkin berapa hari lagi unta itu atau kafilah itu akan datang. Ditunggu Pak. Dan ternyata betul, rombongan itu datang persis yang disampaikan Rasul, bahwasanya aku lihat beberapa hari yang lalu untanya ada tandanya. Itulah bukti aku ini memang betul-betul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Abu Jahal sebagai orang yang kata kita Abu Jahal, tapi bagi mereka Abul Hakam. Abul Hakam itu kan orang yang bijaksana Pak, pinter. Hakam itu kan bijaksana. Kata Abu Jahal, kita tanyakan atau kita konfirmasi peristiwa ini kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang dipegang langsung Abu Bakar Pak. Mengapa? Kalau Abu Bakar sudah tidak percaya dengan apa yang dialami Nabi, otomatis yang lain juga runtuh. Ini dipegang kepalanya nih Abu Bakar. Abu Bakar kebetulan posisi beliau sedang di kebun Pak, tidak di posisi di dekat Nabi waktu itu. Muhammad temanmu ini barusan cerita, katanya habis dari langit, menembus langit sampai langit ke-7 ke Baitul Ma'mur dan segalanya. Menurut kamu yakin nggak dengan ucapan dia? Abu Bakar santai sekali jawabannya. Selama yang mengucapkan itu Muhammad temanku, maka aku akan percaya. Meskipun seandainya ada kisah yang lebih tidak masuk akal, selama yang mengucapkan dia, aku akan tetap percaya. Sudah Pak, terkaparlah Abu Jahal. Batine, apa sih batine? Sire. Itu kalau Abu Bakar sudah mengatakan, kok iya, saya nggak percaya, otomatis sahabat yang lain juga nggak percaya Pak. Rupanya Abu Bakar menjawab, kalaupun ada kisah peristiwa yang lebih tidak masuk akal dari itu, aku akan tetap mempercayainya karena adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman rahimakumullah, itulah kisah Isra wal Mi'raj, di mana kaum muslimin akhirnya mendapatkan perintah sholat yang sampai sekarang kita lakukan. Meskipun sholat kita tentunya tidak sempurna dalam arti kekhusyuan, ketepatan waktu, tumakninah dan sebagainya, kan kita belum sempurna. Tetapi yakinlah bahwasanya meskipun tidak sempurna, mudah-mudahan kalau kita serius menjalankannya, Allah Subhanahu wa taala akan memaklumi itu. Dan inilah pesan terakhir yang beliau sampaikan kepada orang-orang yang waktu itu mendampingi beliau sebelum wafatnya, yaitu pesan tentang sholat. As-sholah, as-sholah, sholat, sholat. Dan ini teman-teman sekalian rahimakumullah, seharusnya menjadi perhatian besar bagi kita, bahwasanya sholat itu kita ajarkan, kita contohkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Syukur-syukur yang bapak-bapak itu sholatnya di masjid. Jangan sampai sholatnya itu di rumah, kecuali sholat sunnah.
Kalau sholat sunnah silahkan di masjid, tapi kalau sholat wajib kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin itu di masjid sholat wajibnya. Kata salah satu ulama, siapa yang sholat di masjid berjamaah 5 waktu selama 40 hari tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam, maka orang itu akan dibebaskan dari kemunafikan. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama mampu melakukannya, termasuk si ngomong ini. Kadang berat juga sih Pak, kalau sampai 40 hari itu, baru misalkan 20 hari terkapar, ya enggak Om? Terkapar di 20 hari, ngulang meneh, nggak bisa tuh dihitung. Nah demikianlah teman-teman rahimakumullah, baru jam 4. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita lakukan pada sore hari ini. Jamnya mati ya? Bergeser. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau ada yang mau ditambahkan, monggo Pak Yatno dan kawan-kawan. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Ustaz Ibnu yang sudah menyampaikan materinya. Kelihatannya pakai mic. Kita sedang dengan materi tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin masih ada waktu sekitar 10 menit. Kalau ada yang mungkin perlu disampaikan, ditanyakan atau mungkin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Dik, silakan Bapak Ibu sekalian. Kamu silakan. Tadi kan tentang Isra dan Mi'raj itu kan Rasul itu naik sampai ke langit ke-7 kan? Nah, terus ditunjukkan ada orang yang mulutnya seperti unta, terus keluarnya ya pokoknya kan. Terus ada yang perutnya besar karena makan riba katanya kan, dan yang lainnya kayak gitu kan. Di situ kan berarti kalau ana dengar yaitu dari yang Ustaz katakan itu